Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Kali ini NDW Lovers kedatangan tamu yang super istimewa ya, tamu yang satu aliran lah, sama-sama reviewer anime dan juga tergolong seangkatan lah sama NDW Lovers ya. Jadi ada kedatangan dari Kang Ivan dari Ivan Fit. Nah ini yang prediksinya sih, kalau prediksinya nih ya, chapter nanti 61 itu bakal seintens apa nih pertarungannya nih menurut Kang Ivan? Intens sih pasti. Kayak Intens ini pasti. kalau kita lihat ya, di chapter 60 sama 59 kemarin, Iya. itu udah intens gitu. Iya. Karena 80% udah battle. Udah, Kemarin betul. yang chapter 59 itu fokus Moro versus Goku yang apa ya, panel per panelnya, halaman per halamannya itu udah battle. Terus lanjut ketika di sini di chapter 60-nya si Gokunya mulai serius, power up, all out lah bisa-bisan, dan ternyata 80% dari se-chapter ini semuanya itu ternyata masih battle. Nah, di sini kemungkinan besar sama sih kalau bicara intensnya, 80% bisa jadi antara fokus ke Moro sama Vegeta. Itu kalau kayaknya seperti itu kelihatannya, mirip-mirip. Iya. Kalau saya ngeliat tuh memang Vegeta itu sekarang tuh lagi di posisi yang dia itu benar-benar ready buat ini sih, benar-benar ready buat tanding ulang sama Moro gitu. Kalau misalnya Goku juga dia sama sebenarnya, cuma karena mungkin dia kayak sedang kelelahan, kayaknya dia mungkin nanti akan lebih ke spektator mungkin di chapter selanjutnya itu, benar-benar Vegeta kayaknya. Bisa jadi karena memang harapannya di sini kalau berdasarkan ini ya, pendapat para fans ya, fans Dragon Ball. Banyak yang ngarep kalau di sini Vegeta dapat spot utama dan dapat spot untuk bisa ngalahin main villain gitu, main villain dari semua arc gitu, dari arc gitu. Karena Vegeta dulu pernah dapat momen cuman plot lagi main di situ yang waktu Cell tuh, zaman Cell tuh. Oh iya. Ingat kan? Yeah. Imperfect Cell di mana Vegeta dengan Accented Super Saiyan-nya dia unggul dari Cell. Ternyata si Cell-nya sendiri ngomong kalau misalnya dia menghisap Android 18, dia bisa dapat atau masuk ke wujud perfect form-nya, perfect Cell. Nah, dari situ ternyata si Vegeta karena penasaran dengan kekuatan penuhnya dia sendiri, dibiarinlah si Cell ngejar Android 18 gitu. Dimana akhirnya itu malah ngebuat si Cell power up lebih besar lagi dan jatuhnya Vegeta kalah. Dan di sini kalau misalnya Vegeta, misalnya katakanlah Vegeta di sini unggul dari Moro nih. Terus Moronya ngomong ke Vegeta gitu, berikan aku beberapa waktu untuk menghisap beberapa planet lagi, kemudian aku bisa melampauimu gitu. Misalnya Vegeta unggul di sini dan si Moro bilang kayak gitu sih, itu konyol lagi sih karena plotnya udah itu kayak nggak mihak ke Vegeta gitu jatuhnya kalau lihat. Dan jatuhnya Goku lagi nanti gitu. Iya betul. Memang sih betul. Kalau kita lihat sih emang Vegeta tuh hampir nggak pernah berhasil melawan tokoh utama ya. Walaupun dia misalnya umus-umus yang sudah dia kalahkan pun emang ngeri juga, kayak kemarin Hakai Shintopo kan. Nah ini emang ujung-ujungnya pasti selalu Goku dengan, terakhir tuh kan Goku dengan ada yang dengan bola semangat lah, dengan dia mastery Ultra Instinct lah dan lain sebagainya gitu. Malah di turnamen kekuatan antar semesta pun Vegeta udah keluar. Yang ujung-ujungnya ngelawan kan Goku, Frieza, sama Android 17 kan. Jadi yang peran dia emang kurang banget sih emang. Betul. Jadi kurang dikasih support gitu. Iya benar. Terakhir tuh di Dragon Ball Super, Vegeta tuh dapat support tuh waktu arc ini sih, arc Champa, dan supportnya pun dia bukan maksud untuk mengalahkan tapi untuk jadi guru si Kaba. Oh iya. Gitu. Kalau Vegeta tuh menang gitu. Yang ini ya, yang turnamen antara Universe 6 dengan Universe 7 ya? Yang dia ngajarin Cabal Ultra Instinct kan? Ultra Instinct, Super Saiyan. Champa Arc namanya. Champa Arc ya. Turnamen Universe 6 Arc. Ya itulah pokoknya. Yang agak sedikit penasaran sekaligus gregetan gitu ya. Di sini tuh peran Beerus. Ya memang saya tahu lah kalau Beerus itu kan memang dia dewa penghancur ya, dan dia sebenarnya tidak memihak lawan ataupun kawan kan, sebenarnya dia netral kan sebenarnya. Tapi bukannya ketika ada suatu ancaman, harusnya kan dia turun tangan juga begitu. Apakah karena dia tahu bahwa
si Vegeta sama Goku udah ngelampauin dia, saya agak ragu juga tuh udah ngelampauin atau enggak. Cuman di sini Beerus lebih ke posisi diam. Nah, apakah nanti ada kemungkinan dia bakal turun atau kayak seperti biasa-biasa ujung-ujungnya enggak juga sih? Kalau ini ya Hakaisin tuh sampai saat ini di luar Dragon Ball Heroes, itu kalau kita lihat peran Hakaisin tuh jatuhnya ke guru. Jadi bukan guru dong, apa ya? Seniornya nggak ikut campur urusan si Goku gitu. Karena di Dragon Ball Super tuh ada beberapa musuh-musuh yang memang diperlukan untuk sampai level Hakaisin untuk bisa mengatasinya. Kayak contohnya Goku Black. Tapi akhirnya kan nggak nongol. Iya. Nongol sih di awal-awal, cuman begitu masuk ngelawan Goku Black dan merge Zamasnya fusion, itu nggak bareng gitu. Nah akhirnya cuman bertiga doang, Goku, Trunks, Vegeta yang maju gitu. Terus kalau nggak salah, tapi memang kalau di Dragon Ball Super ini yang sifatnya villain tuh maksudnya benar-benar jahat gitu. Kalau lawan sih banyak, lawan tuh kan dia Dragon Ball Super tuh ada Arc Beerus, kemudian dari Arc Beerus itu masuk Fukatsu no F turnamen Universe 6, terus dari sini tuh ada siapa sih tuh? Filler sih jatuhnya, Arc Filler yang dimana si Goku minta si Hit untuk kebunuh si Goku, tapi iya, yang datang ke Universe 7 ya. Nah, itu Arc Filler, meskipun apa ya, tapi masih tetap bisa dianggap sih, tapi nggak begitu besar, nggak dianggap besar. Terus abis itu kan masuk ke Tournament of Power. Enggak, Goku Black dulu. Oh, itu sebelum Goku Black ya? Yang hit tuh. Oh, lupa. Kalau nggak salah setelah deh. Setelah kayaknya kalau saya. Setelah deh kalau nggak salah. Pokoknya itulah arc-nya. Iya, pokoknya itulah ya. Nggak ngurut nih, arc-nya nggak ngurut nih. Pokoknya arc-nya itu Goku Black, terus baru Tournament of Power gitu. Dari semua arc yang ada di Dragon Ball Super, kalau misalnya kita lihat lagi itu yang sifatnya villain jahat gitu, maksudnya ngerti kan, villain jahat tuh yang bener-bener kayak Frieza eksistensi bener-bener ya. Nah, Frieza Namek, aduh ada motor lagi, beneran ya? Enggak, aman. Jadi yang bener-bener jahat tuh baru kelihatan dua sama Moro ini sebenarnya. Yang pertama Merzamas, yang kedua Moro. Kalau misalnya dilihat lagi, semua villain yang sebelumnya itu jatuhnya lebih ke anti-hero, kayak Beerus akhirnya Mihawk. Hit akhirnya Mihawk. Kemudian Jiren akhirnya Mihawk. Frieza juga. Frieza akhirnya anti-hero, meskipun memang Frieza secara basicnya jahat di luar, cuman dia nggak berani nyentuh bumi karena memang di bawah kendali ada penjaganya kayak si Goku sama Vegeta gitu. Sedangkan di luar angkasa dia bebas ngapa-ngapain gitu. Iya benar. Kalau aku nangkapnya. Iya, ada emang Frieza itu juga pas dia ngancurin Namek itu kan sebenarnya planet Vegeta itu kan dia disuruh sama Beerus sebenarnya kan ya. Nah itu dia, yang baru-baru itu yang baru-baru anjir, itu kayak bener-bener ngubah sejarah banget. Padahal dulu kalau misalnya balik lagi ke alasan utama si Frieza ngancurin planet Vegeta, itu alasannya karena memang si Frieza emang kayaknya udah capek dan udah ngelihat orang-orang Saiyan udah pada sadar gitu dengan potensi mereka, terutama si Bardock yang udah mulai paham dengan kemampuan dan kekuatan orang bangsa Saiyan yang ditakuti oleh si Frieza gitu. Benar. Tiba-tiba ada di Dragon Ball Super statement itu, dan plot twistnya gitu ya, jadi retweet gitu. Jadi banyak yang berubah. Iya, jadi ternyata si sosok Frieza ini pun dia itu sebenarnya kayak semacam penjaga keseimbangan secara tidak langsung gitu. Ya, jadi Frieza mah anti-hero sih jadinya. Anti-hero, kayak Deadpool. Gak jelas tuh tugasnya dia, kadang-kadang jadi teman, musuh. Gitu. Iya, nah memang ya berarti memang kalau peran Beerus di sini tuh lebih kepada dia itu memang kayak pembimbing gitu ya. Mentor mentor gitu. Karena tapi memang kalau misalnya kita lihat belum ada memang yang sampai benar-benar mengancam eksistensinya benar-benar sampai level multiverse mungkin ya, karena dia belum bertindak gitu ya. Iya. Karena kan kalau ya pas merge Jamas baru dia itu ada sedikit urusannya dia ikut campur gitu kan. Kalau Dragon Ball Heroes kan dilihatin tuh yang ya memang nggak canon ya, tapi kalau Dragon Ball Heroes itu dilihatin yang pohon alam semesta akhirnya Beerus mulai ikut. Karena memang kalau itu kan udah membahayakan multiverse dan kayaknya semua Kaisin juga Kaisin Beerus perannya nahan kayaknya benar. Kayaknya gitu sih. Jadi kemungkinan besar nih, kalau prediksi saya nih,
saya juga memang memprediksi itu kemungkinan besar nanti sampai akhir tuh Moro tuh virus nggak ikut. Kemungkinan besar kayak gitu sih. Iya benar kan. Kemungkinan besar paling nanti ujung-ujungnya ya Vegeta sama Goku lah ya. Iya. Lebih kepada Harapannya sih Broly nongol sih, harapannya oh Broly iya nongol. bener tuh, itu Broly itu bener-bener yang di movie itu wah edan banget itu. Bahkan Broly istilahnya itu keren banget tuh Broly itu perubahan ininya. Yang unik itu Broly sama kayak Kale sama-sama itu mereka legendary Iya. Super Saiyan tuh bukan sih? sama, bisa dibilang sama. Mm-mm. Broly itu atau Kale itu Broly-nya Universe 6. Hmm. Kayak gitu. Kemungkinan besar, bukan kemungkinan, memang kayaknya sama. Tapi memang kalau untuk waktu Tournament of Power, untuk Kale itu bentuknya tuh disebut Super Saiyan Berserk. Kemudian yang pas udah ke kontrol, Berserk full control atau apalah gitu. Kalau si Broly ini harusnya pasti sama sih, karena memang bentukannya gitu, karena sama-sama rambutnya hijau juga, dan ketika uncontrol atau tak nggak ke kontrolnya itu sama-sama jadi badannya besar, itu pasti harusnya mirip gitu, sama gitu. Cuman memang ketika si Kale itu dia udah bisa kontrol, dan si Broly ini harapannya ketika dia nongol, andai kata dia nongol, harusnya udah bisa ngontrol dan udah bisa achieve bentuk ya yang dia kuasai lah gitu.